Hai teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan judul Budidaya Tanaman Hias dengan dosen Dr. Insinyur Sualom Sinaga, MSI. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak ini tentang tanaman hias, bagaimana cara budidayanya dan cara merawatnya. Dengan Bapak ini sebagai petani dari kebun yang sudah berpengalaman dalam mengurus tanaman hias. Di sini saya perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Kepes Sembiring. Perkenalkan, nama saya Fitania Bruginting. Perkenalkan, nama saya Tasari Tasoid. Perkenalkan, nama saya Pita Insani Purba. Perkenalkan, nama saya Aristo. Di sini setelah kami memperkenalkan diri, alangkah baiknya kami melanjutkan untuk yang keduanya, yaitu mewawancarai Bapak ini. Izin Pak untuk mewawancaranya. Di sini pertama kali saya ingin mewawancarai Pak untuk budidaya tanaman hias ini atau penanamannya pasti membutuhkan lahan. Untuk lahan yang paling ideal untuk membuat bisnis tanaman hiasnya ini berapa Pak? Idealnya gitu. Terima kasih adik dari PR Fakultas Pertanian ya. Kenalkan, nama saya Pop Sianto. Di sini sebagai pedagang dan petani tanaman hias. Untuk lahan sendiri, untuk tanaman hias itu nggak terlalu besar ya. Tergantung jenisnya, berapa banyak jenis yang akan kita budidayakan. Misalnya ada di pekarangan rumah. Pekarangan rumah itu kan variasi ya. Ada yang 10 meter, ada yang 30 meter, dan seterusnya. Jadi tidak terlalu dipermasalahkan gitu loh. Idealnya berapa, besarnya berapa, yang penting ada pekarangan yang cukup untuk membibit atau menempatkan tanaman hiasnya. Kecuali kalau kalian mau langsung besar atau profesional secara bisnis gitulah, nah baru kalian perlu modal besar juga gitu loh. Tapi kalau untuk skala kecil itu lahannya nggak terlalu besar, yang ada di rumah aja seberapa itu. Seperti itu. Makasih. Jadi sangat idealis ya Pak, tergantung tanamannya aja ya. Untuk pertanyaan kedua Pak, pastinya apakah tanaman hias ini yang Bapak tanam ini sangat membutuhkan air hujan atau bisa dengan penyiraman sendiri Pak? Untuk air tergantung tempatnya dia di mana. Kalau di luar atau yang terbuka tidak ada greenhouse-nya, itu bisa kena air hujan kalau musim hujan. Tapi kalau musim kemarau atau jarang hujan kita siram itu air dengan air tanah ya. Tapi kalau untuk yang di dalam kayak indoor gini kan ada greenhouse-nya, ada pelindungnya, itu rutin kita siram sehari sekali atau sehari 2 kali. Seperti itu. Baiklah teman-teman, untuk pertanyaan selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman kita Vita. Baik Pak, jenis tanaman apa aja yang Bapak tanam pada saat ini Pak? Terima kasih, pertanyaannya cukup baik, cukup bagus. Kalau untuk jenis itu banyak. Kalau saya sebutkan ya mungkin lama lah ya kan. Dan kita sebutkannya yang umum aja, yang sering dibeli orang. Contohnya seperti aglonema. Aglonema itu banyak juga jenisnya. Tapi saya punya ini cuma ada 4 macam ini kalau aglonema. Seperti Donna Carmen, Siam Aurora, Lady Valentine, sama satunya lagi Red Sumatera. Itu aja. Kalau yang lain seperti tanaman outdoor seperti Wali Songo, terus Robusta mini, Robusta besar, Araria, bonsai dolar, terus pucuk merah, terus pandanus, lili paris, iris, seperti itu. Kalau di sebelah sana lagi banyak gitu loh. Nanti nggak selesai 1 jam gitu. Itu aja dulu yang. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini contohnya tanaman ini. Jangka waktunya untuk masa pertumbuhan biar layak dijual berapa lama ya Pak? Terima kasih. Ini kalau yang di depan kita ini
kita anu dulu ya, jawab pertanyaan anu dulu, jenisnya dulu dan namanya. Ini jenisnya semacam anu apa? Keladi-keladian, masih keluarga lah. Bukan keladi. Masih ada keluarga Aglonema. Namanya itu Spatulum. Jadi kalau untuk pembenihannya atau apa namanya tuh? Pembudidayaannya dengan cara pecah atau split atau kita belah. Jadi dia akan di situ ada nanti akan tumbuh anak atau tunas baru. Nah itu kalau bisa dipisah dari indukannya itu minimal ukuran 10 cm. Itu baru bisa dipisah dari indukannya. Nah setelah itu kita pindahkan ke polimer kecil, kita situ taruh medianya itu pasir 10%, 30%, tanah subur 30%, dan sekam bakar 40%. Untuk pupuknya 10% aja. Jadi dari tanah pasir itu cuma 20% itu. Nah, terus kita pindahkan ke polimer kecil, terus kita taruh di tempat teduh. Lalu kita lakukan ini penyiraman setiap hari. Dan untuk besarnya seperti ini agak lama, ini sampai 2 tahun. Tergantung perawatannya dan pemupukannya. Kalau kita rajin rawatnya, dipupukin, disiramin, disemprot pakai ini insektisida dan seterusnya, itu nggak sampai 2 tahun, paling setahun setengah lah, paling lama gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Di sini saya bertanya, apakah tanaman hias ini membutuhkan pupuk Pak? Ya. Semua tanaman ataupun bibit, buah-buahan dan lain-lain itu pasti memerlukan pupuk. Tapi kalau untuk di polybag, dia pupuknya jangan terlalu banyak, gitu loh. Jadi pupuknya itu nggak harus setiap bulan atau setiap tribulan gitu loh. Jadi cukup setahun sekali aja di pupuknya. Karena kan dia di polybag, nanti kalau dia terlalu cepat besar, nanti akarnya akan memenuhi polybag itu gitu loh. Nah jadi kita harus sering-sering ganti polybagnya dari kecil kan sampai dia besar gitu. Nanti kalau nggak diganti-ganti, dia akan pertumbuhannya nggak bisa besar gitu loh. Dia harus rajin ganti polybag, kita ganti media, kita pisahkan dari indukannya yang sudah keluar anakannya. Nah, jadi intinya semua tanaman tuh memerlukan pupuk, khususnya tanaman hias. Baik itu pupuk semprot atau pupuk pupuk yang di medianya. Ya, makasih. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Sini saya mau bertanya Pak, ini kan harga pupuk lagi naik ya Pak. Apakah dengan kenaikan harga pupuk Bapak tidak mengalami kerugian Pak? Ya, terima kasih. Kalau untuk pupuk memang naik sudah dari dulu, apalagi sekarang kan tambah naik lagi kan, menyesuaikan harga BBM kan. Jadi kalau kerugian tuh enggak, cuma yang kita kan makainya kan pupuknya kan enggak pupuk ini, ada yang pupuk kimia, ada yang pupuk kandangan, pupuk organik gitu. Jadi harganya tuh bervariasi. Yang naik itu pupuknya pupuk kimia seperti NPK, urea dan seterusnya gitu kan, yang diolah pabrikan lah. Tapi kalau untuk yang pupuk kandang itu harganya stabil, jadi nggak ada kenaikan, nggak ada penurunan juga. Jadi kita bisa mencari pupuk yang lebih murah, jadi kita nggak terlalu rugi lah. Beda kalau petani sayur atau kebun kayak sawah itu kan, kayak padi, mungkin terasa mahalnya gitu loh, dan kerugiannya mungkin ada di situ lah. Tapi nggak rugi juga. Saya kan jualnya kan menyesuaikan harga pupuk juga kan gitu lah. Gitu aja. Masih. Baiklah Pak, tadi kita sudah berbicara tentang pupuk, sekarang kita akan bertanya tentang hama dan penyakit Pak. Pasti dalam pembudayaan tanaman hias ini pasti ada kendala, yaitu hama dan penyakit Pak. Untuk solusi yang Bapak berikan itu bagaimana Pak untuk mengatasinya?
Masih. Kalau untuk hama itu pengendaliannya tergantung ininya, hamanya. Misalnya kayak hama, di sini kebanyakan kan dia hama itu nggak semuanya dia suka tanaman nih loh. Ada yang dia nggak suka, ada yang suka. Tapi kalau di tempat saya itu di sini itu yang sering kali itu pengerek batang namanya pupuknya. Hamanya itu dia langsung ke batang itu dia lubang-lubangin kan sampai dia mati. Itu agak susah membasminya. Tapi kalau untuk yang di luar seperti ulat apa itu kan itu kelihatan dia kan, jadi agak enak. Jadi penyemprotan atau pembasmian hama tadi itu kita kasih terpal. Nanti kalau dia sering-sering dia akan kebal gitu loh. Jadi misalnya rutin sebulan itu 2 kali, itu aja 2 kali terus gitu. Jangan ditambah lagi. Kalau 3 kali 4 kali nanti kan dia keseringan kena kena racun tadi, kena pestisida tadi, dia akan kebal. Nah itu, jadi kita lihat jenis sangganya apa, hamanya apa, dan yang cocok apa gitu loh, obatnya atau insektisidanya. Itu, makasih. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya yang sangat bagus Pak. Mungkin apa ada teman-teman yang ingin menambahi pertanyaannya? Sudah ya. Jadi kita tutup saja wawancara kita kali ini. Terima kasih untuk Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pengalaman Bapak yang sangat bagus kepada kami. Bahkan untuk teman-teman yang menonton video ini nanti kita bakalan tahu bagaimana cara budidaya tanaman hias mulai dari penyakit, pemupukan hingga penyiramannya. Di sini saya ingin menutup wawancara ini. Terima kasih.